Shalom saudara kasih Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pendengaran akan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saat hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Berkatilah pendengaran kami, berkatilah hati kami untuk dapat menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat 1, saudara. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Siapakah Tuhan bagi kita? Atau siapakah Tuhan bagi Bapak Ibu para pendengar pada saat hari ini? Pertanyaan yang sangat penting bagi kita semua. Jawabannya bisa beragam, saudara. Dari jawaban yang kita dengar, maka kita bisa menyimpulkan siapa Tuhan itu bagi dia, saudara. Dari jawaban maka kita bisa mendapatkan harapan apa yang saudara di hati orang tersebut. Siapakah Tuhan bagi saudara? Suatu pertanyaan yang penting dan genting yang harus dijawab. Pertanyaan yang memerlukan jawaban yang tepat dan benar. Sebab jika kita memandang Tuhan dari sisi yang keliru, maka sesatlah jalan hidup kita, saudara. Akibatnya tidak main-main, saudara. Saudara tidak akan pernah sampai di tujuan hidup yang sejati. Yang ada hanyalah penderitaan selama-lamanya. Penyesalan memang selalu muncul di belakang, bukan di depan. Tuhan adalah gembalaku, ayat renungan kita pada saat hari ini yang ditulis oleh Daud, saudara. Pengalaman hidupnya yang penuh dengan tantangan memberi perjalanan yang begitu berharga, membuat Daud pada akhirnya menyimpulkan bahwa Tuhan adalah gembala hidupnya. Daud bisa mengenyam ketenangan dan kenyamanan dalam hidupnya karena Tuhan, saudara. Gembala yang baik itu selalu menuntun perjalanan hidupnya. Pengalaman hidup bisa bercerita banyak. Daud yang sewaktu masih muda pernah menjadi gembala domba. Sangat mengerti peranan dan tugas seorang gembala. Kawanan domba yang digembalakannya adalah jenis hewan yang bodoh dan lemah. Bodoh karena domba tidak bisa pulang sendiri ke kandangnya jika tidak dituntun oleh gembalanya. Domba juga disebut bodoh karena mudah tersesat jika terpisah dari gembalanya. Domba lemah karena sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menghindar dari serangan lawan. Alih-alih menyerang, saudara, domba tidak memiliki taring, tanduk, tidak mampu berlari cepat, jalan pun tersendat-sendat. Itulah yang digambarkan oleh Daud tentang dirinya ketika ia menyebut Tuhan adalah gembalanya. Gembala selalu berada di tengah domba, saudara. Gembala tidak pernah meninggalkan dombanya sendirian. Gembala selalu berada bersama domba-dombanya. Ada kalanya gembala memimpin di depan domba-dombanya. Tetapi kadang juga di belakang untuk membiarkan domba-dombanya memiliki keinginan untuk mengambil jalannya sendiri. Berinisiatif, jalan lurus ke kanan atau ke kiri. Jika dilihatnya domba mengambil jalan yang keliru, maka dengan tongkatnya
Gembala mengarahkan domba-dombanya untuk kembali ke jalan yang benar. Bahkan di suatu saat gembala berada di tengah-tengah dombanya, berbaur dengan mereka. Gembala ingin memberi kehangatan kepada domba-dombanya. Gembala ingin menyatakan bahwa ia bersama-sama dombanya. Ia tidak membiarkan dombanya merasa sendirian tanpa hadirnya gembala. Ia ingin memperlihatkan perhatiannya kepada para dombanya. Saudara, bagaimana dengan hidup keseharian kita? Apakah saudara seperti Daud yang selalu merasakan Tuhan yang memimpin hidup saudara? Ketika Tuhan berjalan di depan, sesungguhnya Dia ingin menunjukkan jalan yang saudara harus tempuh. Luruskah, ke kanankah atau ke kirikah? Kadang Tuhan mengajak saudara mendaki gunung kesulitan. Supaya apa saudara? Supaya kita belajar arti hidup ini saudara. Hidup adalah perjuangan. Tetapi Tuhan juga ada kalanya berada di belakang kita. Dia sedang mendidik saudara. Dia sedang mendidik kita. Membiarkan kita belajar mengambil keputusan sendiri. Tujuannya saudara supaya kita menjadi lebih dewasa. Tuhan ingin kita memiliki inisiatif sendiri, prakarsa sendiri, bisa memilih dan membedakan mana yang baik, mana yang buruk saudara. Tidak jarang Tuhan memang mengambil posisi di belakang kita. Bagi kita yang kurang peka maksudnya, atau kita sering mengombal, mencela, bahkan tega-teganya bilang Tuhan sengaja membiarkan kita sehingga kita terperosok, jatuh ke dalam lubang. Itu bukanlah sifat Tuhan saudara. Dia sangat menyayangi kita. Sewaktu-waktu Tuhan merasa perlu berada di tengah hidup kita, mengambil posisi di senter, di pusat kehidupan saudara. Pada waktu kita bingung, kecewa dan hampir putus asa, saudara sedang menanggung penderitaan yang berat, kesepian, kesendirian. Tuhan mendekati kita. Dia tahu bahwa kita butuh rangkulan, kita butuh kehangatan, kita butuh pelukannya. Saudara perlu merasakan Tuhan tidak jauh dari saudara. Dia sangat dekat dengan kita. Dia sangat dekat dengan saudara. Puji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh besar kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau selalu berikan bagi hati kami bahwa Engkau Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, menjaga, melindungi, memberkati dan menghibur kami, supaya kami Tuhan tidak melenceng ke kiri ke kanan, melainkan kami berjalan lurus sesuai dengan kebenaran firman. Kuatkanlah iman percaya kami Tuhan. Kami hanya bersandar kepada kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa, berkatilah rohani, jasmani, seluruh para pendengar dalam program santapan rohani pada saat hari ini. Berikanlah kekuatan, berikanlah iman, dan berikanlah kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikianlah pendengaran firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.